Facebook agak lambat ya. Oke, Pastor Fendi sudah oke di Facebook 729. Tinggal yaudah kita mulai saja, silahkan dipimpin Pastor Fendi. Oke, shalom semuanya. Untuk teman-teman di Zoom maupun di Facebook, kita pada malam hari ini kita akan mengadakan ibadah Miracle is Free. Kita akan memulai ibadah kita, dan saya minta dengan hormat Pastor Daniel Fernando untuk buka di dalam doa. Pastor Daniel. Ya, shalom. Ya, silakan Pastor Daniel. Mari kita berdoa dan siapkan hati kita. Siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Buat kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk kami mengikuti ibadah Zoom pada malam hari ini. Berkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui ibadah hari ini kehidupan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Kita sama-sama masuk di dalam pujian dan penyembahan. Mari sama-sama saya ajak kita semua untuk sama-sama, walaupun di rumah kita masing-masing, kita sama-sama kita akan naikkan pujian yang sebentar nanti akan di-share. Jesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sama-sama angkat pujiannya dengan sungguh-sungguh. Yesus sukacitaku, oh Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku
sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari semua kita sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan, dan saya percaya seperti firman Tuhan berkata bahwa Tuhan hadir, Tuhan bertahta di atas puji-pujian orang benar. Ya, kita juga ada Pak Kris, ya, Pak Christopher Silahui, beliau juga mengikuti Zoom malam hari ini, walaupun dalam kondisi kelemahan tubuhnya beliau sedang dirawat di rumah sakit karena COVID-19, tapi puji Tuhan hari ini keadaan beliau sudah berangsur-angsur baik, ya, dan kita nanti berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama juga buat beliau supaya dalam 1, 2, 3 hari ini beliau sehat dan bisa pulang dalam keadaan yang luar biasa dan sehingga menjadi saksi Kristus, ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung. Selamat beribadah, ya, di dalam ibadah Miracle is Free malam hari ini. Saya berdoa supaya namanya miracle, ya, mujizat itu benar-benar terjadi untuk kehidupan kita. Nah, karena hari ini malam tahun baru, ya, saya menyampaikan kongsi Fachai, ya. Jadi selamat memasuki tahun baru untuk besok sih mestinya, tetapi karena besok ada acara sendiri-sendiri dan saya menyampaikan selamat tahun baru. Doa saya kita memasuki tahun yang baru dalam anugerah Tuhan dan semuanya diberkati Tuhan, semuanya sehat, ya, dan kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu-ragu karena tangan kuat Tuhan itu menopang kita, ya, menuntun tangan kita, ya, menuju kepada seluruh janji Tuhan. Haleluya, yang setuju bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau tadi kita sudah menyembah Tuhan, saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan memberikan judul khotbah kita malam hari ini adalah perkataanmu menentukan nasibmu dan masa depanmu. Saya ulangi, perkataanmu menentukan nasibmu dan juga menentukan masa depanmu. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu itu saya mendapatkan WA, ya, dari kawan saya yang lama sekali. Beliau kehilangan kontak, ya, lalu tiba-tiba bisa mendapatkan nomor saya. Lalu kami berdiskusi dan dia cerita tentang masa lalu, dia cerita tentang waktu kecil dia memiliki cita-cita bersama dengan teman-temannya sekampung, ya, dan dia berkata, ada teman saya Pak Paulus yang dulu waktu kecil itu memiliki cita-cita dan kami sama-sama waktu di kampung sama-sama bergaul sebagai anak kampung, sebagai anak-anak kecil, dan main-main dokter-dokteran, ya, main pilot-pilotan, ya, main guru-guruan, ya, karena itu adalah apa yang dia perkatakan. Dan dia berkata kepada saya, puji Tuhan loh Pak, 90% dari teman-teman saya, ya, dia berkata, ya, mereka hari ini, ya, mengalami apa yang mereka katakan di masa kecilnya, ya. Jadi perkataan mereka itu benar-benar terjadi. Ada teman saya yang jadi pilot, dia bilang gitu, ya. Ada teman saya yang jadi guru, ya. Ada teman saya yang jadi dokter, ada teman saya yang jadi ahli bangunan, ya. Padahal waktu dulu dia berkata, ya, yang penting bisa membangun rumah, jadi tukang bangunan juga tidak apa-apa, ternyata jadi insinyur bangunan. Nah, saudara-saudara, jadi ini membenarkan, ya, apa yang kita akan pelajari malam hari ini. Ya, kalau Alkitab kita berkata, mati hidup dikuasai oleh lidah. Jadi barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Puji nama Tuhan. Ya, kita sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami akan merendahkan hati kami. Kami tidak mau malam hari ini kehilangan berkat. Kami mau semua diberkati. Kami mau menerima anugerah. Kami mau menerima mujizat yang datang daripada Tuhan.
Hari ini kami mungkin mengalami sesuatu hasil daripada perkataan kami di masa lalu. Kalau itu perkataan yang buruk dan kami mengalaminya, ampuni kami. Kalau hari ini kami mengalami sesuatu yang baik karena hasil perkataan di masa lalu, kami mengucap syukur. Kami mau belajar dan malam hari ini, biarlah firman-Mu meneguhkan apa yang menjadi acara malam hari ini dan semua diberkati. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, tadi saya berkata ya, jadi ada banyak hal yang terjadi. Juga ada banyak hal yang ketika kita berkata waktu dulu, oh hidupku kok selalu sial. Saya kok tidak diberkati, sementara orang lain diberkati. Kenapa Kristenku kok seperti ini? Ya, saudara, yang dialami justru bukan sesuatu yang baik, ya, seperti yang dikatakannya itu, ya, maka itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu semua gara-gara kita punya mulut, saudara-saudara ya. Gara-gara punya apa? Gara-gara kita punya mulut. Maka itu harus berhati-hati dengan mulut kita. Dari mulut kita ini bisa keluar yang jahat. Dari mulut kita yang satu ini bisa keluar yang baik ya. Jadi sumbernya dari mana? Sumbernya dari dalam hati kita ya. Saya akan share screen, saudara bisa melihat sambil saudara mendengarkan firman. Saudara tentu bisa mempersiapkan semuanya, barangkali ada yang minta didoakan, saudara bisa menulis permintaan doa di chat ya, Facebook ataupun di chat daripada Zoom malam hari ini ya. Saya mau share screen dulu, saudara, ya supaya kita tidak kehilangan berkat ya, supaya kita mengalami mujizat yang luar biasa malam hari ini. Nah, perkataanmu menentukan nasibmu dan masa depanmu ya. Ada gambar di sini seseorang yang di sebelah pesawat dan memiliki mobil mewah ya. Saya tidak bertanya ini waktu kecilnya apakah memperkatakan yang baik ya, dan sebaliknya apakah yang maaf ya, yang tidur, maaf ini gelandangan ini apakah juga dia memperkatakan sesuatu yang buruk. Ini hanya sebuah ilustrasi yang meneguhkan apa yang menjadi pembukaan di dalam pemberitaan firman tadi, saudara-saudara ya. Jadi kalau kita punya mulut ya, kenapa kita harus berkata buruk ya? Kalau kita punya mulut, kenapa kita harus mengatakan sesuatu yang tidak baik ya? Toh kita juga bisa berkata-kata ya. Kalau orang Jawa berkata, podo-podo ngomong, mari kita ngomong yang baik ya. Sama-sama kita bicara, sama-sama kita berkata, sama-sama kita mengeluarkan energi. Mari kita mengeluarkan perkataan yang baik. Supaya apa? Dari perkataan itu ya kita memiliki sesuatu yang baik ya. Masa depan yang baik, hidup yang baik, ya keturunan yang baik ya. Bahkan semua yang baik, walaupun seringkali kita disalah mengerti oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, kita sudah berbuat baik, lalu orang berkata, kamu ngerti enggak tuh pendeta tuh mintaan? Kamu ngerti enggak tuh pendeta tuh begini? Kamu ngerti enggak tuh, saudara? Tidak ada persoalan. Ya, yang penting sikap hati kita harus tetap tulus di hadapan Tuhan. Saya mau ingatkan, bukankah Yesus mati di atas kayu salib? Ya, sebagai orang benar yang dipersalahkan. Ya, saya ulangi, bukankah Yesus mati di atas kayu salib sebagai orang benar yang dipersalahkan? Ya. Jadi kalau Yesus saja dipersalahkan, Yesus saja disalah mengerti, kalau kita disalah mengerti dipersoalkan dengan apa yang menjadi kebaikan kita, ya, perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita. Saudara jangan putus asa, ya. Semua ada waktunya, ya. Semua ada masa dan ketikanya, kata firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh lemah, kita harus tetap sukacita, kita harus tetap semangat, apalagi menghadapi masa-masa sukar seperti ini, ya. Karena kitab juga berkata, orang yang bersemangat dapat mengatasi penderitaannya. Tetapi kalau semangat itu patah, ya, saudara kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Ya, puji nama Tuhan, ya. Saya akan membawa saudara untuk masuk dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-45. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-45. Alkitab berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Ya, saya ulangi. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat, jadi ada dua orang nih, ya. Orang yang jahat dan orang yang baik nih, mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, ya. Karena mari sama-sama kita baca 1 2 3, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari apa? Meluap dari hatinya. Ya, saudara bisa melihat di sini. Saya punya ilustrasi ada 3 gambar nih ya. Yang pertama di sini ini mulut nih ya. Ini mulut ini ngomong terus nih. Makanya ini tidak
mingkem, ini ngomong terus, saudara. Nah, kenapa dia bisa ngomong terus? Ya, ngomongnya menurut Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 bisa yang jahat, bisa yang baik. Ya, sebetulnya mulut ini apakah ngomong begitu saja? Tidak. Ya, karena yang meluncur dari mulut menurut Lukas 6 ayat yang ke-45 adalah keluar dari perbendaharaan. Perbendaharaan mulut itu apa? Ya, hati. Ya, saudara ya. Jadi hati, saya ilustrasikan hatinya seperti ini ya. Tetapi hati itu bukan seperti ini, yang dimaksudkan adalah dari spirit ya. Hati itu adalah spirit. Hati itu adalah batinmu. Kalau kita menyimpan sesuatu di spirit kita yang baik, yaitu firman Tuhan. Kalau kita menyimpan sesuatu dalam spirit kita, yaitu anugerah Allah, berkat melimpah terus kita ingat, saudara ya. Pikiran kita ini memikirkan yang baik. Ya, gini ini pikiran ya. Saudara bisa melihat ini ya. Kursor saya ini kan muter-muter nih. Saudara, ini pikiran kita. Maka pikiran ini akan memerintahkan mulut ini untuk berkata yang baik. Ya. Tetapi orang jahat yang setiap hari mengisi hati nuraninya dengan kejahatan, tukang tipu, tukang korupsi, tukang fitnah, ya, iri, dengki, ya, saudara-saudara ya, ini semua ada dalam batinnya. Yang meluncur keluar dari mulut, ya, disaring oleh otak, maka otak memerintahkan, mulut ngomong yang jahat, ngomong mengutuk, ya, ngomong yang buruk-buruk, ya, maka saudara yang terjadi juga yang buruk. Karena mati dan hidup kita dikuasai oleh mulut ini. Yang keluar dari mulut adalah perkataan, percakapan, ya, atau kata-kata hasil simpanan dari hati nurani ini, ya. Saudara, nah ini gambar yang pertama. Saya harap kita semua mengerti malam hari ini. Nah, Pak, kalau misalnya mulutnya ngomong yang jelek, mengutuk, ya, dan kutukannya terjadi, gimana caranya? Nanti kita berdoa, ya. Kutuk, ya, itu sudah kita khotbahkan di beberapa waktu yang lalu. Tapi saudara boleh bertanya malam hari ini, kalau misalnya sudah terlanjur kena kutukan mulut, ya, ngomongnya jahat, lalu kemudian terjadi yang jahat, gimana caranya? Nggak ada cara lain kecuali berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti kita doakan. Saya percaya doa orang benar apabila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan sama-sama, sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Nah, sudah lihat yang gambar yang kedua ini, ya. Di sini ada hati di tengah-tengah, sama dengan ini, ya. Gambarnya seperti daun waru katanya. Nah, hati ini adalah yang dimaksud adalah hati nurani, ya. Kalau di dalam hati nurani tadi saya katakan, hati nurani itu antara tubuh, antara jiwa dan antara roh. Di tengah-tengah ini ada namanya batin atau hati nurani. Ya, ini Roh Kudus tinggalnya di sini, firman Tuhan tinggalnya ada di sini, bukan di jiwa kita, bukan di roh kita, apalagi di tubuh kita tidak mungkin mampu, ya, saudara. Kalau semuanya kita simpan di dalam hati nurani kita, perhatikan, maka seluruh aspek kehidupan kita, ya, saudara simpan yang baik, saudara akan menjadi orang baik. Saudara simpan firman Tuhan, Anda akan memiliki kuasa yang dahsyat. Amin. Tapi kalau saudara simpan dendam, iri, dengki, ya, suka marah-marah, ya, karakter yang buruk, ya. Ada tadi yang bertanya kepada saya, Pak, karakter itu bisa dikikis atau tidak? Gimana caranya ngikis karakter? Ya, karakter itu hanya bisa ditaklukkan. Kata ditaklukkan itu kalau misalnya lurus seperti ini, lihat, ya, lihat apa namanya? Saya punya tangan, ya, mestinya begini lalu dibengkokkan ke arah Kristus. Ya, bukan dikikis. Kalau karakter dikikis itu bagaimana? Ya, waktu kita dibelokkan seperti ini lalu di cover atau ditutupi, diselubungi dengan karakter Kristus sehingga yang nampak bukan aku lagi, kata Rasul Paulus, ya. Hidupku bukan aku lagi, tetapi karakter Kristus yang ada di dalamku itu yang muncul. Makanya sudah lihat waktu Rasul Paulus namanya masih menjadi Saulus, belum jadi rasul, ya. Kalau ngomong meledak-ledak, tulisan-tulisannya sudah bisa lihat, dia muridnya Gamaliel. Ya, begitu amat sangat tegas. Waktu dia sudah dipanggil Tuhan menjadi seorang rasul, ya, namanya Paulus, dulunya Saulus, ya, dia tetap tegas. Enggak bisa dia seperti Petrus, enggak bisa dia seperti Simon, ya, enggak bisa dia seperti Yudas Iskariot, ya, enggak bisa dia seperti Filemon, Filipus dan seterusnya. Ya, Paulus adalah Paulus yang memiliki sikap ketegasan yang luar biasa. Ini karakter. Nah, apapun karakter Anda, yang penting hati nuranimu
diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka yang keluar dari hidupmu adalah sesuatu yang baik. Yang meluncur dari mulutmu itu bukan kata kutuk, ya, tapi yang meluncur dari mulut kita adalah kata-kata yang memberkati, yang akan mengubah nasib kita. Pak, nasib apa bisa berubah? Bisa. Yang tidak bisa berubah itu apa? Takdir atau ketentuan Tuhan. Ya, nanti kita akan bahas sedikit itu. Ya, saudara bisa lihat di sini. Jadi ini gambar yang ketiga. Jadi dari mulut yang sama, ya, bisa keluar kata berkat. Dari mulut yang satu ini bisa keluar kata kutuk. Ya, maka harus hati-hati. Hati-hati gunakan mulutmu. Ya, saudara. Jadi kalau kita tidak hati-hati menggunakan mulut kita, ya, maka akan menjadi sebuah kerugian bagi kita semuanya. Saya tutup dulu, ya. Share screen-nya bisa lihat di sini, ya, supaya saya bisa melihat wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, saya percaya malam hari ini, ya, kita harus mengalami sesuatu. Ya, Tuhan mau, saya rindu, Tuhan juga rindu. Kita setelah selesai acara ini semua diberkati Tuhan. Ya, semua mendapatkan mujizat, yang sakit sembuh, yang miskin diberkati, yang alami jalan buntu Tuhan buka jalan. Ya, sebab di dalam Yesus selalu ada apa? Jalan yang baru. Perhatikan. Yang penting jangan kita bersungut-sungut, saudara. Mulut kita ini tadi saya katakan di dalam batin kita, hati nurani yang diisi oleh firman Tuhan itu mengubah, ya. Karena firman itu sifatnya adalah mengubah, katakan sama-sama mengubah, ya. Mengubah apa? Mengubah yang tidak baik menjadi baik supaya kita sesuai dengan rencana dan rancangannya Tuhan. Ya, maka kita harus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, jangan diisi dengan hal-hal yang buruk, apalagi diisi dengan tahayul-tahayul, diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Bisnis tidak rame, bisnis baru mengalami masa seperti ini. Lalu ada orang berkata, di situ ada orang sakti yang bisa mendatangkan rezeki. Mari kita datang meramal rame-rame. Ya, apalagi ini besok sudah tahun baru, kita harus mengerti masa depan kita seperti apa. Ya, saudara, kalau hidup kita ada dalam Tuhan, maka hanya satu yang kita percayai, bahwa masa depan kita ini cerah, masa depan kita itu baik, masa depan kita itu indah, seindah dengan janji Tuhan. Yang mau menikmati rancangan Tuhan yang seindah dengan janjinya, mari saya minta semua tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Jadi tidak perlu kita mengikuti yang tidak, mengikuti sesuatu kebenaran yang di luar Tuhan yang katanya benar. Saudara-saudara, ya. Mari kita isi hati nurani kita ini dengan firman. Ya, kalau kita mengisi hati nurani kita dengan firman, maka firman itu mencipta. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, itu ya. Itulah firman iman. Ada yang masih bingung, Pak, firman iman itu apa ya? Kok tidak pernah mengerti firman iman? Firman iman itu rema, saudara. Ya, kalau Anda membaca firman Tuhan lalu ada sesuatu ayat yang meloncat ke hati, ya itu menjadi sesuatu yang terngiang-ngiang terus. Nah, itu rema. Itulah firman iman. Saat rema itu mendengung di dalam batinmu, ya, maka saudara boleh memperkatakan, katakan, aku diberkati, aku sudah sembuh, kelemahanku dan sakit penyakitku sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya aku sudah menjadi sembuh. Itu rema. Ya. Tapi kalau kita merasa-rasakan, aduh gimana ya, nanti kalau aku mati gimana ya, nanti bagaimana istriku, apa kawin lagi atau tidak ya, nanti rumahku siapa yang menghuni, mobilku ada 6, gimana ya, nanti anak-anakku rebutan apa tidak, mati saudara-saudara ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Ya, jangan usah khawatir. Tuhan yang sudah mengatur semuanya bagi kita semuanya. Amin. Ya, maka kita harus isi hidup kita ini dengan firman. Kalau hidup kita isinya firman, di dalam hati nurani kita isinya firman, tidak ada keraguan. Ya, makanya kalau nyanyi di gereja, tiada ku ragu lagi. Ya, jangan kalau di gereja, ya sampai malaikat geleng-geleng. Kita yang jadi malaikat enggak gitu-gitu amat ya. Gitu ya. Tapi kalau pas Anda khawatir, pas Anda cemas, semua orang mencemaskan saudara, dan iblis berkata, kita yang jadi setan juga gitu-gitu amat. Ya, saudara, mari jangan kita jadi orang Kristen yang dinina-bubukkan oleh sesuatu sehingga mulut kita
tidak bisa mengucap syukur. Ya, maka itu mari isi hidup kita, hati nurani kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tadi mengubah yang tidak baik menjadi baik, menjadikan yang belum terima mujizat menjadi malam hari ini. Saudara terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Dan mujizat yang Tuhan Yesus berikan gratis, tidak usah bayar. Amin. Nah, saudara kembali ke share screen saya tadi, ya. Saya akan lanjutkan supaya kita mengerti semuanya. Puji Tuhan. Ya, ini tadi sampai di sini. Nah, sekarang kita lihat, saya nggak terlalu banyak ya, saudara. Jadi bagaimana ya? Mestinya bukan ini dulu, tapi saya membahas tentang nasib dulu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan kalau hidup kita itu diisi oleh firman, ya? Lalu firman itu mengubah kita, perkataan kita itu mengubah nasib kita, mengubah masa depan kita, ya. Nah, sekarang nasib itu sebetulnya apa sih? Ya, nasib itu apa? Nasib itu adalah kalau saudara membaca di Google itu agak aneh ya. Nasib itu disejajarkan dengan seperti takdir, tapi saya tidak setuju dengan itu ya. Karena nasib itu definisinya adalah suatu keadaan yang terjadi pada manusia, bisa keadaan baik atau bisa keadaan yang tidak baik, yang terjadi akibat takdir, perhatikan ya. Karena takdir itu juga bisa menyebabkan nasib ya. Atau ya, ini bahasa hukum ya. Dan atau karakter ya, dan habituasi itu kebiasaan ya, saudara ya, dan cara pandang dan sikap hati yang berakibat pada keadaan yang dialami pada saat ini, saudara-saudara. Dan nasib itu bisa berubah, perhatikan ya, nasib itu bisa berubah. Salah satu contoh misalnya, saya dulu tuh lahir di kampung ya. Tentunya pergaulannya dengan teman-teman di kampung, cara pikirnya cara pikir kampung, ya, dan seterusnya. Lalu suatu hari saya berkata, ini kalau terus-terusan seperti ini, ya saya hanya akan ada di kampung, paling banter saya jadi ketua RT, dan gitu ya. Saya akan mengubah nasib saya. Saya akan sekolah, ya walaupun pada waktu itu keadaan sukar, ekonomi sukar, tapi saya punya tekad saya harus sekolah, ya. Puji Tuhan selesai lulus kuliah dan nasib saya berubah. Saya tidak lagi tinggal di desa, tapi saya tinggal di kota. Saya bisa bekerja, saya bisa membeli mobil, dan saya bisa membeli rumah, dan seterusnya. Nasib bisa apa? Berubah. Nah, tetapi takdir, saudara, takdir itu namanya ketentuan Tuhan. Ya. Nah, tapi nasib juga tidak bisa berubah kalau Tuhan sudah menakdirkan. Yaitu salah satu namanya kutuk. Kalau sudah ada kutuk, ya kutuk dari Tuhan atau kutuk dari perbuatan masa lalu. Misalnya orang tua mengutuk anak ya karena anaknya nakal kayak setan. Orang tua ngomong begini, "Dasar goblok kamu nanti, lalu besar kamu jadi kere kamu," gitu ya. Lalu jadi kere betul. Ya, itu perkataan mantra sebenarnya, atau perkataan murka. Dalam kemurkaan manusia itu bisa mengutuk. Tapi kutuk itu, ingat saudara pelajaran yang lalu, ya bisa terjadi kalau yang mengutuk itu posisinya jauh lebih tinggi, posisi spiritnya. Ya, orang tua kepada anak, pendeta kepada jemaat. Kalau jemaat mengutuk pendeta sampai gigi merontok tidak akan pernah terjadi. Ya, kalau anak mengutuk orang tua tidak akan pernah terjadi, sampai melet-melet nggak akan terjadi. Tapi begitu orang tua murka, ngomong sekali begitu, hati-hati. Makanya kita sebagai orang tua juga harus memiliki hikmat. Jangan kalau marah ngawur. Ya, makanya Miracle SV yang lalu saya berkata, kalau mau marah itu berdoa dulu, bahasa roh dulu yang karismatik. Ya, yang tidak karismatik nyanyi haleluya, haleluya, terus marah, nanti kan nggak jadi marah. Ya, begitu. Jadi mari kita punya sesuatu yang baik. Ya, takdir tidak bisa diubah. Ya, tetapi takdir yang berakibat kepada nasib, ya, yang itu karena kutuk, ya, bisa diubah dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak bisa diubah apa? Saya laki-laki, ya. Ini takdirnya, saya ditakdirkan Tuhan menjadi laki-laki. Lalu saya nggak suka, aku nggak suka jadi laki-laki ya. Saya mau jadi perempuan. Lalu saya masuk kamar, saya berdoa.
Saya basah roh, ya 40 hari 40 malam itu. Lalu saya keluar dari kamar. Apa yang terjadi? Ya saya tetap laki-laki. Walaupun saya berdoa sudah basah roh, naik ke surga tiap hari 7 kali, 8 kali gitu misalnya. Tetap laki-laki, karena itu takdir ketentuannya Tuhan. Perhatikan. Ya, jadi itu nggak bisa diubah. Ya, yang bisa diubah nasib. Ya, nasib yang ditentukan karena tadi ada sebuah kutukan. Ya, itu bisa dicabut kutukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti kutuk Taman Eden, kita belum bisa balik ke sana. Tetapi suasana surga, suasana Eden yang semula pada waktu kita kenal sama Tuhan Yesus, secara spirit kita sudah bisa menikmatinya. Maaf, secara spirit. Jadi bukan secara akal budi, ya saudara-saudara. Jadi itu. Nah, maka itu masa depan kita itu, saudara-saudara, itu penting. Kita tidak usah terlalu takut dengan masa depan. Yang penting setiap hari bergaul dengan Tuhan. Setiap hari, saudara-saudara, ya, selalu pujian dan penyembahan. Sambil tentunya saudara bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Jangan ngeroh terus. Saya mendengar, saya bermimpi. Ya, baik mendengar bermimpi itu baik. Tapi apakah setiap hari Tuhan itu cerewet kayak begitu? Maaf ya. Enggak lah ya. Maaf. Ada yang laporan sama saya. Pak, sebelum peristiwa WA Group ini, ya Tuhan sudah ngomong sama saya. Saya ngomong sama teman saya, tuh ada urusan apa tuh Tuhan ngurusi WA Group tuh? Tuhan kurang kerjaan apa? Tuhan kok ngurusi WA Group? Coba saudara pikir. Ada persengketaan di WA Group. Makanya hati-hati ya. Saudara. Dan katanya ini 3 hari sebelum ada persengketaan, Tuhan sudah ngomong tentang WA Group ini tidak berkenan kepada Tuhan dan seterusnya. Saya berkata, kalau hanya itu Tuhan mengurusi barang-barang yang remeh-temeh seperti itu, untuk apa kita jadi Kristen? Karena kekristenan itu mengubah spirit. Saya dulu tidak Kristen. Ya. Saya dulu sering belajar hal-hal yang spirit. Kalau kekristenan saya mau ditarik untuk hal-hal yang dangkal seperti itu, untuk apa saya jadi pendeta? Ya, kekristenan itu bukan bicara hal-hal yang dangkal, WA Group, ngerasani orang, tidak, sesuatu yang spirit. Ya, dan itu terus kita isi ya dalam spirit kita, di dalam batin kita, dalam hati kita tadi. Nanti yang muncul dari mulut kita ini kan perkataan-perkataan ilahi. Kuasa mencipta terjadi. Ya, aku diberkati dengan kedua tanganku ini, apa yang aku kerjakan walaupun di masa pandemi pasti diberkati dalam nama Yesus. No, itu rema. Amin. Ya, aduh kok sial sih? Kenapa sih? Ya gimana kabarnya, Cik? Kok gimana kabarnya? Oh, ini kan masa pandemi. Iya juga lo malah mengimani. Ya, nasibmu sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, iman itu mengubah. Ya, pelajaran yang lalu. Iman itu mengubah dari yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, untuk itu malam hari ini gimana sih caranya supaya perkataan kita itu bisa menentukan masa depan kita? Ya, apakah kita harus teriak-teriak? Apakah kita harus bahasa roh? Ya, orang Jawa bilang demimil, demimil itu ngomong terus gitu ya, nyonyo enggak? Ya, apakah harus seperti itu? Tidak. Mari sekarang kita baca dulu dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 sampai yang ke-47. Saya baca ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 47 sama-sama 23. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, saudara, ini adalah ceritanya apa? Ceritanya waktu Daud menghadapi Goliat. Ya, waktu Daud menghadapi Goliat, saudara lihat, Daudnya kecil, Goliatnya itu tinggi. Berapa meter? 6 meter. Ya,
Daud biasa seperti orang Asia begitu. Ya, kemerah-merahan masih kecil. Dia harus menghadapi orang yang tingginya 6 meter. Saudara-saudara ya. Tetapi Daud sudah terbiasa. Daud sudah berpengalaman. Daud tidak pernah melupakan bagaimana waktu dia menggembalakan domba milik ayahnya, yang beberapa ekor itu. Ya, lalu datang pengganggu-pengganggu singa beruang. Ya, lalu dia pegang janggutnya singa itu, ya, dirobeknya sehingga mati. Dia berkata, ini bukan kekuatanku, tapi Tuhan yang di dalam aku, ya, yang membuat aku berkemenangan. Maka itu kalau saudara ingin mendapatkan nasib yang baik dari hasil perkataanmu, masa depan yang baik dari hasil perkataanmu, saudara harus ingat selalu akan kebaikan Tuhan yang pernah saudara alami di masa-masa yang lalu. Saya ulangi, ya, agar kita mendapatkan sebuah hasil dari perkataan kita yang baik, mengubah nasib kita dan mengubah masa depan kita. Yang pertama kita harus lakukan, kita harus seperti Daud. Daud mengalami Tuhan. Dia ingat kalau dulu saja Tuhan menyertai aku. Ya, maka aku percaya sekarang Tuhan yang sama juga menyertai aku. Loh gitu, saudara. Jangan seperti orang Israel di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-4. Ya, itu waktu orang Israel mau selangkah saja masuk ke negeri Kanaan. Ya, lalu di Bilangan 13 ayat ke-33 itu berkata, oh aku melihat orang tinggi raksasa. Kita pulang saja sebab itu raksasa itu pasti memakan kita. Sementara kita melihat diri kita seperti belalang. Ya. Lalu berikutnya terjadi perceraian, percideraan, ya lalu pada bertengkar dan mereka berkata, kita pulang saja. Untuk apa kita mati di sini? Ya, untuk apa kita kalau hanya dituntun Musa dari Mesir ke padang gurun ini hanya untuk mati? Kita pulang, kita angkat pemimpin, kita pulang ke Mesir. Ya, ini orang yang tidak ingat akan kebaikan Tuhan. Padahal dari awal bagaimana 10 tulah itu meneguhkan perbuatan Tuhan ajaib. Bagaimana mereka dikejar oleh tentara Mesir lalu laut terbelah menjadi 2. Bagaimana tiang awan, tiang api memelihara mereka. Bagaimana mana memberi makan setiap pagi hari. Dia lupakan semuanya itu. Hanya dengan sebuah laporan yang berkata, ada orang enak, ada raksasa tinggi besar memakan penduduknya. Lalu mereka apa? Lupakan kebaikan Tuhan. Mulutnya ngoceh, mulutnya bersungut-sungut, mulutnya tidak bisa mengucap syukur. Sehingga apa yang mereka alami? Nasibnya berujung pada kematian. Sudah perhatikan, ya, dari perkataanmu engkau akan mengubah nasibmu. Dari perkataanmu engkau akan mendapatkan masa depanmu. Daud beda. Daud berkata, dulu Tuhan menyertai aku. Singa beruang, aku robek mulutnya. Bukan karena aku, tetapi itu karena perbuatan Tuhan yang dahsyat. Sekarang, hai Goliat, aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Coba perhatikan, ya, apa yang terjadi dari perkataan Daud. Ya, Daud mengalami nasib bukan yang sial. Daud bisa memenangkan pertempuran. Siapapun Anda malam hari ini, engkau yang sakit ngomong dengan penyakitmu, dalam nama Yesus, kalau dulu aku disembuhkan Tuhan, saudara ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ya, ingat-ingat dalam beberapa detik ini. Kalau dulu aku disembuhkan Tuhan, dulu aku sudah mau mati tapi dihidupkan oleh Tuhan. Dulu aku sial tapi ditolong Tuhan. Dulu aku bangkrut tapi dikembalikan semua harta kekayaanku. Sekarang Tuhan yang sama, perhatikan, akan menyembuhkan aku, akan menolong aku, akan menuntun aku. Saudara jangan bersungut-sungut. Aduh, gimana ya? Kok kayak gini, Ci, kamu udah tak tolong, Ci. Tapi kok kamu ndak ingat pada masa aku sukar seperti ini, Ci. Aduh, Ci, orang Surabaya bilang, kok Cik kebangetan timen, Ci, kon. Ya. Saudara kalau berharap kepada manusia, Alkitab berkata apa? Cilaka, sia-sia, terkutuk. Tapi kalau andalkan Tuhan, saya akan menerima anugerah besar. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ya. Lalu yang kedua,
Gimana supaya perkataan kita itu mengubah nasib kita. Ya. Yang kedua, jangan berpikir negatif seperti orang-orang Israel. Ya, Bilangan 13:33 tadi. Saudara, saya kok penasaran ya, tak bacakan ya. Bilangan 13 ayat 33 itu ya. Saudara nanti simak baik-baik. Ini luar biasa loh. Bilangan tunggu 13 ayat 33. Nih, bunyinya begini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya, sama-sama memandang, sama-sama melihat. Mereka melihat kami seperti belalang, kami melihat mereka seperti raksasa. Ini orang yang berpikir negatif. Dia lupa bahwa Tuhan yang di dalamnya menyertai dia jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Ya, jangan suka salah sangka sama Tuhan. Jangan salah juga jadi orang Kristen keterkejutan, ya, kagetan. Oh iya ta? Oh ya, saudara-saudara ya. Iya. Baca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Corona apa segala macam memang tidak ditulis akan ada corona, akan ada enggak. Ya. Tapi di dalam kitab Wahyu semuanya Tuhan sudah tulis. Ya walaupun tidak letterlek. Makanya hati-hati ya, pakai hikmat ya, ditimbang-timbang saudara ya. Jangan jadi Kristen kagetan. Terkejut lalu nubruk sana nubruk sini. Alkitab berkata, hati-hati ya, suatu hari nanti akan ada yang ngomong, oh Yesus ada di atas gunung. Naik semuanya ke atas gunung. Yesus ada di lembah, ya, semuanya pergi ke lembah. Ya, bukan seperti itu, tapi berbahagialah orang yang menyimpan firman itu dalam hati. Karena Yesus ada di hati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, ya. Jadi dua hal yang saya sampaikan malam hari ini. Ya, jadi kalau saudara ingin mengubah nasibmu, memiliki masa depan yang baik, isi firman dalam batinmu, ya, isi firman di dalam hati nuranimu, supaya yang meluncur dari perkataanmu adalah sesuatu yang baik, yang akan mengubah masa depanmu. Lalu yang kedua, ingat selalu akan kebaikan Tuhan yang pernah engkau alami pada masa-masa terdahulu. Dan ngomong seperti Daud, miliki spirit David, ya. Dia berkata, dulu Tuhan menyertai aku. Aku yakin dan percaya hari ini dan selama-lamanya Tuhan yang sama juga pasti menyertai aku. Dan yang ketiga, jangan masukkan hal-hal yang negatif, ya, spirit negatif dalam kehidupanmu. Supaya apa? Maaf. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak seperti orang Israel, mati di padang gurun. Ya, lupa bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya, tak tambahi satu lagi. Jadi gimana kalau sudah ada yang terlanjur kena bahasa kutuk, dikutuk perkataan atau mengutuki diri sendiri, ya, atau berjanji, Tuhan, nanti kalau saya sembuh dari sakit ini saya akan, nah, Tuhan sembuhkan, lalu seperti bernasar begitu, ya, lalu saudara lupa dengan nasarmu. Gimana kira-kira? Ya, saudara, ya, nanti kita akan bahas selesai khotbah ini dalam tanya jawab di sela-sela tanya jawab, ya. Saya kira itu firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Setelah saya berdoa, saya kembalikan kepada Pastor Fedi Samsudin untuk mengatur apakah ada yang mau didoakan, apakah ada yang bertanya. Saudara boleh bertanya, ya. Saudara, kita boleh tanya jawab malam hari ini, ya. Saudara jangan malu-malu. Ya, kalau kamu malu, maka Bapa di surga juga malu, ya, mengakui kita, saudara. Jadi kita tidak usah malu-malu, ya, supaya kita jadi orang yang baik, jadi orang yang terbuka, memiliki masa depan yang baik. Luar biasa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur biarlah firman yang sederhana dan singkat ini jadi kekuatan kami semuanya, supaya dari perkataan kami tidak berkata yang buruk, tapi kami berkata yang baik, dan nasib kami baik, masa depan kami baik. Bukan hanya itu, semua keturunan-keturunan kami juga baik dalam nama Yesus. Tentunya kami akan isi hati nurani kami ini dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
Haleluya, bersama dengan saya berkata, amin. Amin, amin, amin. Mari Pastor Fendi. Oke, terima kasih buat Pak Paulus. Saya akan membacakan beberapa permintaan doa ini. Kebetulan ini saya sudah rekap dari Zoom maupun dari Facebook. Ini ada 5. Yang pertama dari Cik Meli. Cik Meli ada minta didoakan agar hati dan pikirannya tenang. Mungkin hari-hari ini dia banyak gelisah ya. Dan doakan juga mama dan keluarga semua sehat. Amin. Di Meli. Ini yang mana? Apakah ada di Zoom, Cik Meli? Enggak ada, Pak. Ini cicinya Alim, Pak. Tidak ada. Hah? Di Facebook. Oh, di Facebook. Ya, ya, ya. Sebentar. Tadi gimana tadi? Minta didoakan agar hati dan pikiran tenang. Doakan juga ya. untuk mama dan keluarga semua sehat. Oke, puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk Cik Meli. Saudara-saudara, kita dukung doa ya. Setelah Cik Meli, kita berdoa bersama-sama. Pastor Fendi mohon izin berdoa untuk Pastor Christopher Silahuik ya, yang di Surabaya. Kita berdoa sama-sama. Kita berdoa supaya beliau sembuh dalam nama Yesus. Mari, saudara, kita berdoa buat Cik Meli dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Cik Meli supaya hatinya mengalami damai dan sejahtera. Karena damai sejahtera ini bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari Tuhan. Maka Roh Kudus kami serahkan kehidupan Meli dalam tangan-Mu. Masuklah dalam hati nuraninya. Berikan damai dan sejahtera dalam hatinya. Tidak ditentukan dari apa yang dia punya, tetapi dia sadar, dia mengerti bahwa namanya dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Hamba serahkan juga kedua orang tuanya dan seluruh keadaan rumah tangganya. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan menuntun semuanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus terjadi seperti yang hamba-Mu doakan. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita sekarang berdoa buat Pak Christopher. Ya, saudara. Tadi ada Pak Christopher, mungkin sekarang lagi istirahat ya. Oh, ada. Puji Tuhan ya. Beliau ada ini. Ya, Pak Christopher bisa halo-halo, bisa lambaikan tangan seperti ini, Pak Chris. Ya. Pak Chris bisa seperti ini. Puji Tuhan. Ya, ini Pak Chris ya. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Kita arahkan tangan kita buat Pak Christopher ya. Supaya virus corona di dalam trek respiratorinya ditiup sama Tuhan. Ya, virusnya keluar dalam nama Yesus. Daya tahan tubuhnya ya berangsur-angsur naik dan segera sembuh dalam nama Yesus. Kita arahkan kedua tangan kita berdoa buat Pak Christopher. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua menyatukan hati, pikiran, dan iman kami terutama untuk hamba-Mu Pak Christopher ya Tuhan, yang sedang terbaring di rumah sakit karena ada virus corona yang ada dalam tubuhnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, percaya bahwa dosa diampuni, percaya bahwa sakit penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib, dan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan beliau. Karena itu kami sebagai orang percaya memiliki kuasa, dan kami berkata dalam nama Yesus, segala virus COVID yang ada dalam tubuhnya, aku perintahkan keluar dari tubuhnya demi nama Yesus. Dan sembuh, 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 sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata. Amin. 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 Terima kasih Pak Paulus. Pak Chris sudah bisa bicara ya. Puji Tuhan. Luar biasa. Istirahat dulu Pak, jangan banyak bicara ya. Ya, Oke. terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Ada lagi Pastor Fendi? Sama-sama Pak Chris. Ya, bye. God bless. Oke, dari yang kedua Pak, saya bacakan dari Bu Elizabeth EN. Saya minta didoakan untuk keluarga, anak, mantu, cucu, adik beserta keluarga untuk percaya Tuhan Yesus. Saya juga berdoa untuk 3 abang saya untuk semua percaya dan bisa terima Tuhan Yesus. Saya rindu semua keluarga saya selamat karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Oke, ini Ibu EN, saudara. Jadi beliau luar biasa ya. Beliau satu keluarga itu baru beliau yang mengenal Tuhan ya.
imannya kuat. Tapi dalam masa-masa seperti ini tentunya kita juga harus berdoa buat beliau ya, supaya diberi kemampuan dan dia menjadi garam dan terang dalam keluarganya. Mari kita berdoa buat Ibu Elizabeth EN. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Elizabeth EN. Dia juga memiliki 3 abang yang belum percaya Tuhan, dan pada dasarnya semua keluarganya kebanyakan belum terima Tuhan. Kami berdoa seperti firman-Mu berkata, 1 bertobat, seluruh isi keluarga diselamatkan dalam nama Yesus. Kami imani terjadi untuk keluarga besar daripada Ibu EN. Berkati dia, berkati yang dikerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Yang lain? Oke, ini ada 3 orang Pak dari Zoom yang taruh komen di chat box. Ini yang pertama dari Bapak Tiramin. Mohon untuk didoakan agar pintu pekerjaan atau bisnis dibukakan. Tuhan Yesus lebar-lebar. Rasanya saya susah menentukan tujuan kerja apa biar dapat penghasilan sendiri. Atau aku diuji dari segi finansial. Usaha bengkelku tiap hari sepi. Bingung bagaimana mau bayar hutang. Nama saya Tiramin, Pak. Kayaknya ada di Pak Tiramin. Oh, udah connect nih. Oh, sudah disconnect ya. Tapi tidak apa-apa, kita doakan. Dengan hormat saya minta Pak Pendeta Petrus Ginanjar bisa membaca tadi ya di chat box Pak Tiramin. Pak Tiramin. Pak Petrus Ginanjar apakah bisa mendengar? Ya, Pak Tiramin Ya. coba. Siap, Pak. Ya. Oke. Oke. Mohon didoakan itu. Ya. Bisa dibaca Kita bersatu. Pak, di chat box-nya? Ya, itu Pak. Tiramin. Oke, puji Tuhan. Ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Tiramin. Kami percaya hari-hari ini Tuhan akan memberikan hikmat-Mu, marifat-Mu untuk apa yang harus dilakukan dan kerjakan untuk usaha dan bisnisnya. Kami percaya Amin. Tuhan akan campur tangan sehingga usaha bengkelnya, customer arah selatan ke bengkel hamba-Mu Pak Tiramin. Terima kasih, dan segala hutang-hutangnya kami percaya bisa dilunasi dengan baik. Tuhan Amin. akan kirimkan berkat-Nya sehingga bisa melalui bahkan berikan kedamaian dan percayaan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam Amin. Tuhan selalu ada kemenangan. Terima kasih Bapak Ya. yang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Petrus Ginanjar. Puji Tuhan. Pastor Fendi, ada yang lain? Oke. Yang keempat dari Bu Vivi. Mohon saya didoakan agar pekerjaan lancar dan kesehatan buat keluarga dan selalu hidup takut akan Tuhan Yesus. Oke, saya melihat Pak Rudi Wijaya, Pak Pendeta Rudi Wijaya, tolong didoakan. Ibu Filvi, Vivi. beliau minta didoakan supaya ya, Pastor Rudi Wijaya masih ada di bulan itu ya, di planet lain ya, kelihatan. Puji Tuhan ya. Doakan supaya kerjaannya Ibu Filvi lancar ya, dia sehat bersama dengan keluarganya. Silakan, mari kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh pengakuan iman kepada Yesus Kristus, kami percaya Tuhan akan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati keluarga besarnya, apa yang dia kerjakan. Biarlah hikmat yang daripada Allah Roh Kudus turun di dalam kehidupannya, sehingga dia boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika dia memperkatakan yang baik, maka semua itu terjadi di dalam kehidupan ibu ini. Kami percaya oleh kuasa Allah Roh Kudus bersama dengan keluarganya, Tuhan memberkati, sehingga apa yang dikerjakannya bersama dengan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarganya, tutup bungkus keluarga ini oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima Pak kasih, Pak. Pendeta Rudi Wijaya. Pak Fendi, saya melihat di sini ada
Ibu Francisca Chong, ya, dan tadi kita sudah bincang-bincang sebelum kita on air tadi. Minta izin, Ibu Francisca coba minta tolong dipanggil. Ya, kita akan berdoa buat keluarga beliau. Dia tulis di chatting box ya. Saya mohon didoakan agar lepas dari kutuk keturunan, sakit eksim, jari manis kanan yang nyeri serta suami dan putri saya. Ini apa nih? Oh, di Kuepang dulu ya. Pada dewa bumi, dewa langit, dewa air, banyak banget dewanya. Dan Dewi Kuan Im serta pemulihan ekonomi usaha keluarga. Oke, Ibu Francisca Chong, minta tolong di unmute. Pak. Sudah, Pak. Dek. Oh ya, puji Tuhan. Semua lengkap di situ, Bu Francisca? Bu Neri. Oke. Oke, saya minta semua tirukan doa saya ya. Iya. Ibu Francisca, lalu tante, mamanya Ibu Francisca, lalu suaminya dan anaknya. Anaknya yang di Kuepang yang mana coba? Saya mau lihat. Ini Pak Valerie. Oh itu, ya. Oke, ya. Mari, saudara-saudara, kita akan arahkan dua tangan kita untuk keluarga Ibu Francisca Chong. Ya, kita berdoa buat keluarga ini supaya keluarga ini dipulihkan Tuhan. Ya, tidak ada ikatan dengan kuasa jahat. Ya, dan tidak ada kutuk garis keturunan dari garis ayah atau garis ibu. Ya, kemarin kita sudah berdoa, tapi keluarganya belum lengkap. Sekarang sudah lengkap, ada mamanya juga. Haleluya, puji Tuhan. Ibu Francisca dan keluarga termasuk tante, tirukan doa saya. Haleluya. Tuhan Yesus, saya datang kepada Tuhan, dengan kerendahan hati saya. Saya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya percaya segala dosa saya sudah diampuni. Saya percaya segala dosa saya sudah diampuni. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada saya. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada saya. Melalui Roh Kudus di dalam batin saya. Melalui Roh Kudus dalam batin saya. Saya gunakan kuasa Tuhan detik ini juga. Saya gunakan kuasa Tuhan detik ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk garis keturunan. Segala kutuk garis keturunan. Dari garis ayah atau garis ibu. Dari garis ayah atau garis ibu. Saya patahkan, putuskan dalam nama Yesus. Saya patahkan, saya putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala perjanjian-perjanjian dengan roh jahat. Dan segala perjanjian-perjanjian dengan roh jahat. Yang diturunkan kepada saya. Yang diturunkan kepada saya. Dari garis ayah atau garis ibu. Dari garis ayah atau garis ibu. Atau yang aku lakukan sendiri. Atau yang aku lakukan sendiri. Detik ini juga. Detik ini juga. Segala ikatan-ikatan itu. Segala ikatan-ikatan itu. Saya batalkan. Saya batalkan. Segala perjanjian-perjanjian dengan roh jahat. Segala perjanjian-perjanjian dengan roh jahat. Batal dalam nama Yesus. Batal dalam nama Yesus. Batal dalam nama Yesus. Batal dalam nama Yesus. Untuk anak saya, tolongkan yang di Kuepang, namanya siapa? Valerie Sarah Devina. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak lagi menjadi anak angkat. Tidak lagi menjadi anak angkat. Dari dewa air, dewa bumi, dewa langit. Dari dewa bumi, langit, air. Dan juga Dewi Kuan Im. Dan juga Dewi Kuan Im. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang sudah menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sudah menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Dan namanya dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Dan namanya dicatat di buku kehidupan di surga yang mulia. Yang mulia. Dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati semua. Diberkati semua. Tidak ada kutuk. Tidak ada kutuk. Tidak ada lagi perjanjian. Tidak ada lagi perjanjian. Dengan roh-roh jahat. Dengan roh-roh jahat. Hidup saya berpindah dari kegelapan ke terang yang ajaib. Hidup saya berpindah dari kegelapan ke terang yang ajaib. Dan saya sudah menjadi terang yang ajaib. Dan saya sudah menjadi terang yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, tidak usah ditirukan, saya berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, Tuhan mendengar Ibu Francisca Chong bersama dengan seluruh keluarganya, juga
mamanya, suaminya, dan anak-anaknya sudah berdoa memutuskan kutuk dan membatalkan perjanjian dengan kuasa jahat. Yang terikat di bumi, terikat di surga. Yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Segala apa yang diderita, terutama dengan sakit di jari manis kanan, nyeri dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dan eksim yang diderita oleh Ibu Francisca dan juga tante atau mamanya, detik ini juga dalam nama Yesus sudah sembuh. Karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dengan sempurna dan tidak kambuh lagi selama-lamanya. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati keluarga ini, apa yang dikerjakan engkau buat berhasil, juga beruntung. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati kemenangan dari Tuhan ya, Ibu Francisca dan keluarga. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Paulus. Sama-sama, God bless ya. Pastor Fendi, ada yang lain? Pastor Fendi, nggak ada yang lain ya? Ya, sudah Pak. Oh, itu ya, ada Ibu Yeni Puspa. Pak, ada request dari Ibu Yeni. Dari Cieni ya, mungkin Ibu Yeni Puspa, selamat malam. Oh, selamat beribadah. Oh, enggak, ini hanya ini aja. Oke, Bu Yeni Surabaya, puji Tuhan Ibu Yeni Puspa. Selamat beribadah juga. Dan yang saya sudah doakan tadi siang, imani terjadi dan diberkati. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita juga berdoa. Kalau tadi kita juga berdoa untuk Pak Christopher, dan saya yakin percaya sembuh dalam nama Yesus. Sekarang kita berdoa buat keluarga Ibu Yeni, ya Yeni. Suaminya namanya Kohitem. Namanya siapa sih? Nama Kohitem. Ya. Oke. Kita berdoa. Apakah ada Ibu Pendeta Hartini ada? Ibu Pendeta Ripka Hartini tidak kelihatan ya? Ibu Pendeta Ripka Hartini tidak kelihatan. Oke, kalau gitu saya akan berdoa buat keluarga Koitem ya, supaya Tuhan juga sembuhkan dari paparan virus COVID-19. Kita arahkan tangan kita untuk keluarga ini dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Kohitem dan Nail karena Cik Yeni sudah negatif, tidak positif lagi untuk virusnya. Yang masih positif Kohitem dan Nail. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kohitem juga disembuhkan seperti istrinya, Nail juga disembuhkan seperti mamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Kalau yang lain ditolong, juga ada pertolongan Tuhan. Dan mujizat terjadi gratis hari ini juga, detik ini juga terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Oke, apakah ada yang mau bertanya tentang bagaimana kalau kira-kira sudah terlanjur dikutuk ya oleh orang tua kita atau oleh pendeta kita itu misalnya. Dulu kan nakal jadi jemaat, mungkin pecicilan lalu gembalanya ngamuk, marah, ya, tak kutuk kamu jadi wedus gitu misalnya gitu. Terus sekarang manusia tapi hatinya kambing gitu ya. Apa ada gitu kita doakan. Ya. Kalau Pak Gembala atau Pak Pendeta itu masih hidup, saudara datang minta ampun. Ya. Karena ya walaupun pendeta itu juga manusia, kalau pas marah juga kadang-kadang ya jelek kayak saya gitu ya. Ya makanya jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Apakah ada yang seperti itu? Saudara, karena tadi siang sebenarnya saya menerima WA, Pak, kalau dulu pernah dikutuk, terus sekarang kehidupan saya miskin, gimana? Saya jawabnya, ikuti acara nanti malam. Kok yang tanya nggak muncul malah? Ya gitu ya, nggak apa-apa. Ya tapi nanti ada siaran tunda kalau udah dibuka sih. Oh ya, Dr. Fendi berkata Zoom sudah dibuka semua. Kalau ada yang mau tanya, sudah di. Ya, kalau ada yang mau tanya angkat tangan saja, saudara.
Ibu Hanaming dari Pulau Dewata, gimana kabarnya? Wah, Tuhan dahsyat. Haleluya. Amin. Ada yang mau disampaikan, Bu, dari Pulau Dewata? Sampaikan apa, Pak? Terserah apa yang mau disampaikan. Iya, tentang kutuk itu. Kutuk kan kata-kata negatif ya, Pak. Ya, saya pribadi, puji Tuhan, saya sudah belajar untuk melatih diri, untuk disiplin, karena mulut ini kan corong ya. Karena saya di Kejadian 1 ayat 3 ya. Tuhan berfirman, terang jadi. Jadi mulut ini adalah sumber berkat, penyalur berkat. Jadi itu tidak boleh. Tapi ya saya beritahu anak-anak saya juga, cucu saya juga. Kami sih tidak pernah ngomong jorok, puji Tuhan. Tentang kutuk yang saya dengar, kami dulu memang seperti itu, Pak. Dari Jakarta itu kan biasa. Tapi kan udah dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah tahirkan kami ya, Pak ya. Dan Amin. Beberapa saya belajar juga jaga hati dan pikiran, masih suka ingat-ingat kalau sesama orang yang sudah katanya udah ngerti firman, ini oknum, kok bisa ngomongnya kasar, ya, sesama perempuan gitu kan. Nah, ini loh Pak. Jadi kan saya pegang patokan firman aja, jadi kalau apapun yang dia ngomong ke saya, nggak ada angin, nggak ada hujan, istilahnya saya nggak berbuat salah, nggak apa, cuma ya amat sangat mengena di hati gitu. Tapi kan saya jaga hati lagi, Tuhan ampuni dia gitu kan, ngomongnya kan jelek-jelek, terus ke anak lagi kan, ngomong ke anak saya gitu. Nah, menurut Pak Paulus betul kan saya seperti itu ya Pak ya, maksudnya apapun yang orang katakan pada saya itu kan nanti urusannya dia sama Tuhan yang akan ada ayatnya ya Pak ya, barang siapa yang mengutukmu, aku yang akan balas mengutuk. Bukan berarti saya ingin membalas kutuk dia Pak, mengutuki dia, tidak. Ya Pak ya. Betul. Ya diampuni saja Bu. Ya itu proses ya, proses untuk supaya karakter kita itu terbentuk ya, ditundukkan ke arah Kristus gitu ya. Nah, teman-teman Ibu Hanaming itu dulu tinggal di Jakarta, lalu pindah ke Bali. Jadi kalau pas virus coronanya sudah tidak ada, kita ke Bali mampir ke rumahnya Ibu Hanaming. Puji Tuhan, ya. Supaya kita bisa sharing-sharing ya lebih dalam lagi. Terima kasih Ibu Hanaming, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyapa Pak Pendeta dari Palangkaraya, Pak Pendeta Martin Pinatik, yang sudah dari bulan Desember itu hilang. Ya, tahu-tahu kemarin WA saya, kok saya nggak pernah diundang. Ternyata undangannya nggak pernah nyampe. Ya, saya nggak ngerti WA-nya saya dihack atau bagaimana. Pak Martin Pinatik, Pendeta Martin Pinatik, mohon ditampilkan wajahnya. Oh, tidak mendengar, mungkin jaringan ya. Oke, enggak masalah ya. Mungkin masih di jalan. Oke, masih di jalan ya. Ya sudah, kalau gitu, mari silakan Pastor Fendi. Kalau sudah selesai ya kita tutup. Kalau belum, kita lanjutkan. 20:38. Ya, sudah, Pak. Sudah ya? Oke, teman-teman, karena kita sudah mendengar firman, kita juga sudah menyembah Tuhan dalam puji-pujian, walaupun hanya satu lagu. Yang penting saudara bisa mengerti intisarinya pada malam hari ini. Ya, ada Pak Agus, ya Pak David Agus Saputra, Bandung. Puji Tuhan, shalom, kawan. Ya, haleluya. Nah, ingat, perkataanmu menentukan nasibmu dan menentukan masa depanmu. Jadi, mari saudara, daripada kita berkata yang buruk, mari kita berkata yang baik. Ya, tetapi perkataan yang baik pun sebetulnya tidak akan pernah menjadi apa-apa kalau kebaikan itu bukan bersumber daripada firman Tuhan. Saya ulangi, daripada kita berkata buruk, ya sama-sama kita berkata, mari kita berkata yang baik, supaya nasib kita itu berubah, dan masa depan kita berubah lebih baik lagi, dan anak cucu kita diberkati Tuhan. Ya, tetapi perkataan yang baik pun tidak akan pernah terjadi apa-apa kalau sumber kebaikan itu bukan berasal dari kebenaran firman Tuhan. Maka itu
isi hati nurani kita dengan firman Tuhan setiap hari, ya, setiap hari baca firman Tuhan, ya, lalu supaya firman iman atau rema itu mengendap di dalam hatimu. Saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya kira Miracle is Free malam hari ini sudah selesai, dan mari kita tutup dalam doa, ya. Puji Tuhan. Saya minta Pak host, Pastor Fendi Samsudin, menutup dalam doa sekaligus doa berkat. Haleluya. Oke, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya setiap kami sudah diberkati Tuhan. Kami Amen. mau dan kami rindu Tuhan, kehidupan kami tetap dituntun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga adalah firman-Mu Tuhan. Dan ketika kami memasukkan pikiran kami dan hati kami dengan firman-Mu Tuhan, yang meluap dari hati kami adalah perkataan firman, dan apa yang kami perkataan firman itu pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menjadi rencana Tuhan, itulah yang Engkau tentukan untuk terjadi dan kami alami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua daripada kami, semua kami mendapatkan kesehatan, semua daripada kami diberkati, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari segala virus COVID, dijauhkan dari segala malapetaka, dari segala penyakit, dari segala sesuatu yang buruk. Dan kami percaya rancangan yang baik, rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan, itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami percaya semua daripada kami tidak terkecuali, baik teman-teman yang ada di Zoom maupun yang di Facebook yang mengikuti siaran ini Tuhan secara tunda juga diberkati Tuhan. Amin. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami, dan kami akhiri ibadah kami, dan dengan kami mengangkat kedua tangan kami tengadahkan wajah kami siap menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita semua pulang dan bawa pulang berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan Engkau kepala dan bukan ekor. Engkau ditetapkan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang Engkau kerjakan dengan kedua tangan-Mu, Tuhan Yesus buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik. Anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, tadi saya lupa menyapa ada ada Sylvie Larina Silahuik, ya, anaknya Pak Christopher Silahuik. Tadi muncul kok hilang. Oh, sudah tidak ada ya. Oke. Nah, saudara-saudara, bagi yang merayakan tahun baru malam hari ini, walaupun tahun barunya masih besok, sekali lagi saya menyampaikan kongsi facai, angpau nailai. Ya. Bukan ya, bukan angpaunya, tetapi berkat Tuhan pasti menyertai kita orang-orang benar. Puji Tuhan. Mari Pastor Fendi mungkin di foto dulu ya, seperti biasa. Oke, semua kita akan abadikan. Kita punya